Pemirsa Mimbar Agama Katolik, hidup di zaman sekarang ini bukanlah hidup di zaman yang mudah pastinya. Seperti yang kita ketahui, kita akan selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan di mana kita harus membuat sebuah keputusan. Terkadang adanya rasa penyesalan akan keputusan yang kita ambil. Dan terkadang juga penyesalan itu kita limpahkan kepada orang lain. Dan mungkin kita kadang-kadang suka menyalahkan keadaan, bahkan orang lain. Dan tak jarang juga mungkin kita bisa berada di pihak orang yang disalahkan. Maka dari itu, pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita akan membahasnya dengan tema Jangan Salahkan Siapa bersama dengan Romo Raffi Uran dan juga akan bersama narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan bersama pembacaan firman. Ini dia. Bacaan Kitab Suci diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Di mana dalam kisah ini kita mendengar percakapan antara orang-orang yang tidak disebutkan secara spesifik apakah orang Farisi atau masyarakat biasa. Mereka mengadakan percakapan dengan Yesus berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus. Dalam pandangan orang-orang atau masyarakat pada zaman itu, jika ada orang yang mati dalam ketidakwajaran, itu dikatakan sebagai sebuah hukuman yang sadis dari Allah. Tapi pada kesempatan itu, Yesus langsung membantah apa yang menjadi pandangan mereka, bahwa semua orang itu adalah berdosa. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang tidak berdosa. Semuanya adalah dosa. Maka Yesus mengatakan bahwa sangkamu mereka itu lebih besar dosanya? Tidak. Kita semua adalah orang berdosa. Maka Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Kita semua sebagai manusia yang berdosa diharapkan untuk bisa menyadari diri sungguh bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita sering menghakimi orang karena
merasa bahwa kita adalah orang yang benar dan orang lain adalah orang yang salah. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita punya kebiasaan selalu menunda-nunda di dalam menggunakan kesempatan. Bahkan di dalam mau mendengarkan orang lain, mau memaafkan orang lain, hal-hal itu pun seringkali kita tunda. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini juga berbicara soal bagaimana kita harus bertobat dari dosa-dosa kita itu, karena Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus menggunakan kesempatan dengan baik untuk bertobat. Kesempatan itu sudah ada, hanya kadang kita kurang menyadarinya dan kurang memanfaatkan kesempatan itu. Saya ambil contoh, baru-baru ada seorang sahabat datang kepada saya dan dengan wajah yang sangat sedih, menangis, mengatakan bahwa, "Romo, saya sangat sedih dan saya merasa diri saya sebagai orang yang sangat berdosa. Karena 2 tahun saya tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayah saya. Dan saya belum bisa memaafkan atau memberikan pengampunan kepadanya." Lalu saya bilang, "Oke, kalau begitu mari kita sama-sama pergi bertemu ayahmu dan kamu harus baikan dengan ayahmu. Kamu harus minta maaf kepadanya." Tetapi kemudian dengan sangat sedih ia mengatakan, "Tapi Romo, ayah saya baru 3 hari yang lalu telah meninggal dunia. Saya belum siap, saya belum mampu memberikan maaf kepadanya, tapi ia sudah pergi." Itulah yang membuat saya sedih dan sakit hati. Dari kisah ini saya mau mengatakan bahwa 2 tahun Tuhan memberikan kesempatan kamu untuk bisa memaafkan ayahmu, tapi kamu tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari kisah dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9 ini, bagaimana kita harus menggunakan kesempatan dengan baik untuk bisa bertobat, meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Amin. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik, kali ini dengan tema Jangan Salahkan Siapa bersama Romo Raffi Uran, dan juga ada salah satu umat dari paroki Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin bersama Pak Paulus. Dan mungkin kita langsung bertanya saja nih ya kepada Romo mengenai tema kita hari ini. Kalau berbicara jangan salahkan siapa nih Romo ya, susah ya mungkin kalau kita tidak menyalahkan orang. Seperti yang kita ketahui bahwa dari zaman Adam dan Hawa saja sudah saling menyalahkan ya satu sama lain. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak saling menyalahkan satu sama lain nih Romo? Ya, kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya kita jangan menyalahkan orang lain. Artinya kita harus menyadari diri bahwa kita semua ini orang berdosa. Tidak ada yang 100% benar dan tidak ada orang yang 100% salah. Semua orang itu adalah berdosa. Maka karena semua orang itu berdosa, maka jangan menyalahkan bahwa kamu itu orang yang bersalah. Kamu itu adalah orang yang berdosa. Tapi terutama koreksilah diri dulu. Oh, saya ini orang berdosa, saya ini orang bersalah. Maka setelah saya mengoreksi diri, baru saya bisa mengoreksi orang lain. Gitu, ya. Jadi jangan cepat memvonis orang lain, jangan cepat menyalahkan orang lain bahwa kamu itu orang berdosa. Jangan. Berarti yang terpenting itu harus koreksi diri ya. Diri. Harus sadar diri ya Romo ya. Sadar menjadi dasar. Sadar menjadi dasar untuk bisa melihat diri kita sendiri apakah orang berdosa. Oke, berarti itu mungkin dasar itu juga bisa menjadi dasar untuk bertanggung jawab juga ya untuk hidup kita sendiri ya. Nah Romo, kalau berbicara mengenai jangan salahkan siapa, biasanya kalau kita mengambil keputusan lalu kita menyesal, akhirnya terkadang kita suka menyalahkan keadaan. Ya, mungkin kita tidak menyalahkan orang tapi keadaan. Aduh, andaikan kalau dulu saya, nah akhirnya memunculkan banyak orang yang hidup di masa lalu nih Romo. Nah, jadi bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat supaya tidak ada yang saling menyalahkan gitu Romo?
Oke, itu biasa ya. Biasa orang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang kemudian. Nah itu ungkapan lama yang selalu tepat dengan konteks kita saat ini. Memang kadang-kadang itulah kelemahan kita sebagai manusia ya. Kita selalu menunda-nunda, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kemudian setelah itu baru kita menyesal, aduh ternyata saya salah ya, ternyata saya salah. Nah, hal-hal seperti itu, makanya kita itu jangan terlalu menunda-nunda dalam melakukan sebuah perbuatan. Karena ketika kita menunda melakukan sebuah perbuatan, itu akan menjadi kebiasaan. Dan itu akan dibawa terus pada semua hal. Nah, ada yang menarik nih pemirsa Mimbar Agama Katolik, ada mengenai pengampunan, ya, menunda-nunda pengampunan dan juga pertobatan. Kira-kira ini bagaimana ya kalau menunda-nunda pertobatan dan supaya kita mungkin tidak menunda tapi kita dan tidak menyalahkan orang ya mungkin ya. Jadi kita mungkin sadar, kita menerima keadaan. Nah, itu bagaimana Romo? Nah, itu saya punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika masih bertugas di daerah pedalaman, itu ada dua bersaudara, itu mereka saling bermusuhan, ya, saling bermusuhan, padahal bersaudara kandung nih. Nah, selama kurang lebih 20-an tahun. Nah, selama 20-an tahun itu mereka tidak saling tegur sapa, apalagi berkunjung satu sama yang lain. Nah, ketika suatu titik di mana mereka sungguh-sungguh membutuhkan orang lain, pada saat itulah mereka merasa bahwa saya harus membutuhkan dia. Sebenarnya hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama kalau memang betul-betul kita itu punya hati yang mau mengampuni, mau menerima orang lain. 1 jam, 2 jam saya kira sudah cukup untuk bisa berdamai dengan orang lain, untuk bisa mengampuni orang lain. Karena semuanya itu tergantung pada diri sendiri, ya. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang salah, lalu penyesalan itu jangan kemudian kita katakan bahwa oh ini karena kamu yang salah, ini Tuhan yang salah. Tidak, ternyata dari diri kita sendiri yang tidak mau mengampuni, ya, diri kita yang tidak mau mengampuni. Ya. Kalau kita bersedia untuk mengampuni, maka sebenarnya hal itu mudah. Nah, sekarang mungkin di sini Jesse bertanya langsung kepada salah satu umat yang berada di Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin. Pak Paulus, pastikan Pak Paulus ini sebagai seorang sekretaris Dewan Paroki, lalu hidup bermasyarakat sebagai umat Katolik juga. Nah, bagaimana Bapak bisa menerima atau mungkin pendapat Bapak dalam orang-orang yang mungkin berbeda pendapat nih, Pak? Silahkan. Kalau kita perhatikan tantangan saat ini, kita juga lihat bahwa kita itu semakin mudah tadi menyalahkan orang lain. Apalagi dengan era media sosial seperti sekarang ini. Orang tinggal, meskipun mungkin tidak langsung bicara kepada orang yang bersangkutan, nggak tahu ngomongnya sama siapa, ngomong kepada media sosial. Sehingga mungkin hal yang tadinya berselisih hanya satu orang, jadi melebar ke lebih banyak orang. Kita sebagai umat Katolik, kita selalu diingatkan, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Keluarkan balok di mata kita dulu, gitu. Nah, seperti itu. Jadi introspeksi ini akan memberikan banyak pelajaran penting bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mudah melempar kesalahan kepada orang lain, di situ kita tidak banyak belajar. Kita tidak melakukan perbaikan diri. Kita juga dalam kehidupan menggereja, dalam agama Katolik kita diminta untuk setia kepada hal-hal kecil. Hal-hal kecil ini juga dimulai dari bagaimana kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa tidak lepas dari kesalahan. Jadi sebelum kita melempar kesalahan kepada orang lain, ada baiknya berdiam diri dulu, introspeksi, melihat apa yang kita bisa lihat, apa makna dari setiap kejadian. Dan ini sering kali terjadi, apalagi setelah masa pandemi ini kan, di mana umat yang sebelumnya harus dipaksa berdiam di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana, akhirnya berkomunikasinya melalui digital atau melalui media sosial. Nah, disitulah banyak sekali perubahan yang kita alami dan di situ kita juga belajar banyak.
Wah, pemirsa yang di rumah, luar biasa sekali ya tema kita hari ini. Jangan salahkan siapa, masih cukup menarik untuk diperbincangkan bersama Romo Rafiuran dan juga bersama Bapak Paulus. Tapi setelah jeda yang berikut ini ya, tetap di Mimbar Agama Katolik. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik, masih bersama Romo Rafiuran dan juga Bapak Paulus, salah satu umat yang berada di Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin dengan tema Jangan Salahkan Siapa. Tadi ada yang menarik dari perbincangan kita bersama Pak Paulus ya, bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali media sosial, bahkan di mana sekitar kita saling menyalahkan satu sama lain ya. Nah, bagaimana pendapatnya Romo supaya kita hidup di zaman sekarang ini tidak saling menyalahkan satu sama lain dan tidak menuduh terutama ya, supaya kita hidup mungkin tenang dan damai juga. Bagaimana Romo? Sebenarnya kita semua manusia ini sudah diberikan tugas masing-masing ya. Nah, supaya kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, ya kita harus konsentrasi dengan tugas-tugas kita itu. Menjalankan dengan baik tugas-tugas kita itu. Karena dengan menjalankan dengan baik-baik, maka kita dapat bertanggung jawab. Sebagai warga negara, semua orang mempunyai tugas menjaga kerukunan. Sebagai orang Katolik, kita juga diberikan tanggung jawab. Yaitu ketika kita dibaptis, kita menerima tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Di mana di dalam 3 tugas itu kita harus selalu mewartakan kebaikan. Melalui kata dan perbuatan. Nah, maka kita harus fokus, konsentrasi terhadap tugas-tugas kita itu dengan mencintai sesama, mengasihi sesama, tidak menaruh dendam, tidak menaruh benci kepada sesama. Dengan demikian kita bertanggung jawab terhadap diri kita yang menyatakan sebagai orang Katolik. Nah, sekarang mungkin Jesse akan bertanya ke Pak Paulus. Mungkin bagaimana Bapak bisa menjalankan tugas-tugasnya seperti tadi Romo katakan bahwa kita harus fokus ya pada tugas kita, misi kita di dalam hidup kita, mungkin sebagai orang tua, lalu mungkin sebagai di dalam pekerjaan sebagai seorang pimpinan, lalu juga di gereja mungkin sebagai pengurus ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menjalankannya itu? Jadi memang kalau kita pikir dalam pengalaman saya selama menjadi pelayan di gereja ini,
banyak hal-hal yang luar biasa kalau kita betul-betul percaya dalam penyelenggaraannya. Awalnya juga terpikir apakah kita bisa membagi waktu, bagaimana caranya menjalankan, bahkan bagaimana cara memberikan pelayanan kepada orang-orang. Tetapi dalam prakteknya dari waktu ke waktu semuanya diberikan kemudahan. Bener banget ya pemirsa yang di rumah. Nah, maka dari itu mungkin pemirsa yang di rumah nih penasaran ya, ingin tahu kira-kira kesimpulan dari tema kita hari ini mengenai jangan salahkan siapa. Mungkin kita bisa dengarkan bersama dari Romo Rafiuran. Silahkan Romo. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai kesimpulan dari percakapan, perbincangan, renungan kita pada hari ini, saya mau mengatakan bahwa kita semua ini di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang lebih suci, dan tidak ada yang orang berdosa sama sekali. Semuanya sama. Oleh karena itu saudara-saudariku, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengubah diri itu diberikan seluas-luasnya kepada kita sekalian. Romo mungkin bisa memberikan doa penutup sesuai dengan tema kita hari ini, jangan salahkan siapa. Silahkan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang, mendengarkan dan merenungkan sabda yang telah Kau wartakan kepada kami. Semoga dengan sabda yang telah Kau berikan kepada kami ini, kami senantiasa dimampukan untuk selalu mau berbenah diri, selalu mau mengubah cara hidup kami dari yang lama menuju ke cara hidup yang lebih baik. Ini kami mohon kepadamu, Bapa yang Maha Kuasa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian pemirsa Mimbar Agama Katolik, saya Jessi Wong pamit undur diri. Sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.